Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Agustina selaku pengampu mata kuliah pengantar penyuntingan kelas B dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah syarat menjadi seorang penyunting. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Amira Narjis Nazila, Anissa Eka Putri Budarto, Ayu Rindiani, Muhammad Agarsa Muslim Syamil, Haikal Fakih, Heni Fitriani, Oktaviani Anissa, Zida Nabila Bilkis Julita Sari. Syarat menjadi seorang penyunting. Menjadi seorang penyunting tidak serta-merta. Hanya orang yang menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, dan juga ketelitian. Banyak sekali syarat-syarat yang harus ia kerjakan jika ia hendak menjadi seorang penyunting di dalam sebuah naskah yang harus dipublik ke dalam media cetak maupun media non-cetak. Jika ingin ditayangkan dan diterbitkan ke publik, maka akan melewati proses pengeditan atau penyuntingan. Proses ini yang akan menentukan sebuah naskah atau tulisan layak atau tidaknya untuk ditayangkan ke publik. Jika tulisan tersebut tidak layak untuk ditayangkan ke publik, maka para penyunting harus merevisi kembali tulisan-tulisan tersebut agar tulisan-tulisan tersebut sesuai dengan kaidah KBBI dan menarik untuk dibaca. Untuk pemula yang ingin melangkah lebih jauh mendalami penyuntingan atau sebagai dasar mengetahui ilmu penyuntingan dan proses-proses menjadi seorang penyunting, berikut ini kami sajikan 12 syarat-syarat menjadi seorang penyunting sebuah naskah. Syarat yang pertama menjadi seorang penyunting adalah menguasai ejaan. Pertama-tama yang dilakukan seorang pemula untuk melakukan penyuntingan adalah menguasai ejaan. Ejaan ini sangat berkaitan erat dengan naskah-naskah Indonesia. Setiap naskah pasti dan akan selalu ada penulisan tanda baca, huruf kapital, penggunaan kata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap seorang penyunting diharuskan menguasai ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menguasai tata bahasa. Seorang penyunting atau calon penyunting tidak cukup kalau hanya punya bekal menguasai ejaan saja. Pada yang kedua ini, seorang calon penyunting diminta harus menguasai tata bahasa. Kenapa? Penguasaan tata bahasa ini meliputi penulisan struktur kalimat, penggunaan kata baku dan tidak baku, penggunaan atau penempatan diksi yang tepat, dan penggunaan konjungsi. Kalau saja penyunting tidak memperhatikan ini, maka naskah yang ditayangkan masih terdapat kalimat yang tidak efektif, penggunaan kata tidak baku, diksi yang tidak tepat, dan konjungsi yang salah. Oleh karena itu, penyunting wajib menguasai tata bahasa agar nantinya di dalam sebuah naskah tersebut terdapat kalimat-kalimat yang efektif dan penggunaan kosakata-kosakata yang baik. 3. Melekat erat dengan kamus. Setelah seorang sudah mampu menguasai keduanya, otomatis dirinya tidak akan bisa lepas dari kamus. Bagaimana bisa seorang menguasai tata bahasa Indonesia kalau dia tidak melekat erat dengan kamus? Kamus ini menyertai penggunaan kata baku serta memberitahu kata yang tidak baku. Jadi ketika keredaksian dan penyuntingan seorang sudah menguasai kedua poin di atas, otomatis juga sudah melekat erat dengan kamus. Karena jika kita tidak melekat dengan kamus, maka kita akan kebingungan dan kata bahasa yang kita lakukan di dalam proses penyuntingan tidak akan terarah. 4. Memiliki kepekaan bahasa. Kepekaan terhadap bahasa tentunya juga harus dimiliki seorang penyunting. Calon penyunting atau seorang yang ingin menyunting harus pekat terlebih dahulu terhadap bahasa, karena mereka akan selalu berhubungan dengan ejaan, kata bahasa, dan kamus. Penyuntingan harus merasakan atau sigap bahwa naskah yang ia sunting ini terdapat kesalahan makna atau tidak, ambiguitas atau tidak. Seorang penyuntingan perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media sosial, media cetak. Selain itu, seorang penyuntingan juga perlu mengikuti kolom bahasa yang ada di sejumlah media cetak.
Selanjutnya adalah poin kelima, yakni memiliki pengetahuan luas. Menguasai tentang kebahasaan saja tidak cukup bagi seorang penyunting. Seorang penyunting juga harus memiliki pengetahuan luas tentang peristiwa apa saja yang sedang hangat dibicarakan, peristiwa yang aktual, serta peristiwa yang faktual. Jadi, penyunting harus banyak-banyak menyerap informasi dari dunia luar, misalnya dengan membaca buku, majalah, atau koran, serta memantau informasi melalui media elektronik maupun media sosial. Dengan begitu, seorang penyunting tidak akan ketinggalan informasi. Jika seorang penyunting tidak berwawasan luas, maka hasil suntingannya pun tidak akan maksimal. Yang keenam adalah memiliki ketelitian dan kesabaran. Seorang penyunting harus sabar dan juga teliti dalam menghadapi naskah agar naskah tidak terdapat masalah. Sebab tujuan utama pekerjaan seorang penyunting adalah mengolah naskah untuk layak terbit sesuai dengan patokan pembakuan yang digariskan dan dipersyaratkan. 7 adalah memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting harus bisa mempertimbangkan apakah naskah yang mereka sunting terdapat unsur yang merugikan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan pornografi atau tidak. Apabila ada, itu akan mengakibatkan kerugian. Baik, syarat yang ke-8 yaitu memiliki keluasan. Calon penyunting atau seseorang yang ingin menyunting harus memiliki keluasan. Hal ini dilakukan agar terjalinnya komunikasi yang baik antara penyunting dengan orang lain, misalnya penulis dengan editor, agar suasana terjalin dengan kondusif dan tidak terjadi kesalahpahaman antara ketiganya. Seorang penyunting harus terbuka terhadap masukan dan saran dari penulis, editor maupun dari penerbit. Dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah bertindak sebagai duta atau wakil penerbit. Oleh karena itu, penyunting naskah harus menjaga citra dan nama baik penerbit. Penyunting naskah juga harus bersedia mendengarkan berbagai pertanyaan dan keluhan dari penulis. Dalam hal ini, sebaiknya penyunting naskah tidak menggurui, apalagi kalau penulisnya seorang pakar atau berkedudukan yang tinggi. Yang ke-9 yaitu memiliki kemampuan menulis. Seseorang penyunting harus memiliki kemampuan untuk menulis karena itu merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan menulis tersebut, seorang penyunting dapat mengetahui di mana letak kesalahan dalam tulisan orang lain sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tulisan yang sedang digarap. Jika seorang penyunting tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, seorang penyunting diharapkan memiliki kemampuan untuk menulis tulisan dasar karena dalam melakukan pekerjaannya ia perlu menulis surat kepada penulis atau calon penulis naskah, menulis ringkasan isi buku atau sinopsis, dan menulis biografi singkat atau biodata penulis. Yang ke-10 adalah menguasai bidang tertentu. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang penyunting tidak hanya bertugas menyunting tulisan yang berkaitan dengan bidang ilmu kebahasaan saja, tetapi juga bidang ilmu yang lain seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Seorang penyunting diharapkan menguasai bidang tertentu agar ia tidak mendapat kesulitan saat menemui istilah-istilah yang khas dengan bidang tertentu. Yang ke-11, menguasai bahasa asing. Seorang penyunting tidak selamanya hanya menggarap tulisan berbahasa Indonesia saja, tulisan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Kemampuan berbahasa asing ini akan sangat membantu karena selain tulisan terjemahan, tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak memasukkan kata-kata dari bahasa asing. Berkaitan dengan kemampuan berbahasa asing, seorang penyunting minimal dapat menguasai bahasa Inggris secara pasif, yang artinya dapat memahami dan membaca tulisan bahasa Inggris. Akan tetapi, jika
dapat menguasai bahasa asing yang lain, itu akan semakin bagus. Yang ke-12 adalah memahami kode etik penyuntingan. Setiap profesi pasti memiliki kode etik, termasuk penyunting. Dengan adanya kode etik penyuntingan ini, seorang penyunting tidak boleh melakukan proses penyuntingan dengan semaunya sendiri. Karena kode etik yang ada bertujuan untuk memberikan batasan terhadap penyunting, berkaitan dengan apa yang boleh disunting dan tidak. Jika seorang penyunting melanggar kode etik tersebut, maka akan timbul akibat buruk di kemudian hari. Nah, itu tadi penjabaran 12 syarat untuk menjadi seorang penyunting. Setelah membaca syarat-syarat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sulit atau tidaknya menjadi seorang penyunting itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita masih berpikir bahwa itu merupakan sebuah pekerjaan yang sulit, maka kita akan terhenti di tempat. Dan itu saja. Tetapi jika kita menjalaninya dengan semangat dan penuh ketelitiannya maksimal, maka hasil pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih baik. Maka dari itu, dalam melakukan sebuah penyuntingan, pentingnya juga kita menanamkan niat dan semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan, agar dalam melakukan sebuah penyuntingan, pekerjaan yang kita lakukan itu dapat membuahkan hasil yang maksimal dan lebih terarah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.